Sebuah mobil travel rombongan pemudik dari Surabaya menuju Banyumas, Jawa Tengah lolos dari pemeriksaan. Sementara itu banyak kasus pemudik lainnya yang nekat pulang kampung meski dengan berbagai cara. Kok bisa lolos sampai sini kenapa tuh? Nggak ada cekatan di jalan? Ada sih Pak, cuman ya disuruh lanjut. Oh, disuruh lanjut, tidak di stop untuk balik lagi? Tidak. Tidak. Inilah video saat Bupati Banyumas Ahmad Hussein menanyakan kepada rombongan pemudik yang lolos dan masih saja nekat pulang kampung. Hingga akhirnya harus dikarantina di Gor Satria Purwokerto selama 14 hari. Video viral ini diunggah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam akun Instagramnya. Dapat orang disembunyikan di belakang mobil pickup. Selain itu, beragam cara dilakukan pemudik untuk menghindari razia petugas di posko penyekatan. Seperti 8 orang pemudik ini yang tertangkap petugas saat akan mudik ke Surabaya. Mereka mengaku terpaksa bersembunyi di bak mobil pickup untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dan akhirnya pemudik bersama sopir pickup dipaksa memutar balik untuk kembali ke tempat asal. Ada juga pemudik yang nekat menyewa truk towing untuk mengelabui petugas. Truk towing yang mengangkut mobil ini ternyata berisi 8 pemudik yang hendak masuk ke wilayah kota Semarang. Video yang terjadi di kawasan Taman Unyil, batas kota antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang ini pun viral di media sosial. Untuk membahas mudik yang lolos pulang ke kampung halaman, sudah bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Gubernur, sudah berapa orang yang terdeteksi pemudik yang masih bandel menghalalkan segala cara untuk bisa mudik? Kalau kami mendata sampai level desa ya, itu 100 ribuan lebih lah. Jadi kalau kita melihat mereka mungkin bisa lolos di checkpointnya, tapi di bawahnya kita data, sehingga para pendamping desa itu saya minta untuk mencatat. Itu kemudian dilaporkan kepada kita. Itu angkanya 100 ribuan gitu. Tapi saya belum konfirmasi persis apakah itu pemudik yang lolos saja atau termasuk dengan yang sudah existing yang ada di sana. Sebab yang existing sejak awal-awal dulu itu sebenarnya sudah 600 ribu lebih pemudiknya yang masuk ke Jawa Tengah. Maka angka 100 ribu ini mungkin bagian dari mereka yang keluar masuk berhasil mencari jalan tikus begitu. Dari 100 ribu ini apa Pak yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah begitu? Apakah kemudian yang lolos ini dikarantina karena sudah terlanjur masuk ke wilayah Jawa Tengah Pak? Sebenarnya dari awal, sejak bulan Februari lalu, kita sudah mendorong di level-level desa ini untuk ada rumah-rumah karantina. Terserah dia mau pakai apa, ada rumah kosong yang dipakai, kemudian ada sekolahan, kemudian ada balai desa, begitu. Sehingga wajib karantina. Ya meskipun persoalannya tidak sesimpel yang kita siapkan, karena kadang-kadang di antara para petugas mereka saling kejar-kejaran begitu, terus kemudian dia harus ya sedikit cekcok begitulah untuk bisa memastikan dalam rangka si para pemudik ini bisa mau untuk dikarantina. Ya beberapa di antaranya mereka mengisolasi diri tapi di rumah begitu. Pak, ini transportasi umum kan sudah kembali normal. Apakah ada khawatiran kemudian ini akan memperbesar peluang masyarakat warga untuk curi-curi begitu Pak mudik pulang kampung? Tidak ada transportasi normal. Mohon maaf ya, saya koreksi ya, karena sejak kemarin saya sudah diwawancara banyak media, akhirnya saya telepon Pak Kapolri, saya kontak dengan Pak Dirjen Hubungan Darat, begitu tidak dinormalkan lagi. Bahwa ada yang diberikan izin-izin tertentu memang iya. Nah itulah yang kemudian kita menyiapkan betul, bahkan saya sudah minta ke Pak Dirjen Hubungan Darat bahwa Pak Budi tolong saya dikasih mobil-mobil yang diberikan izin oleh kementerian untuk bisa berlalu lalang membawa para penumpang yang memang punya izin khusus itu. Dengan berbagai kriteria, kalau tidak salah ada 6 kriteria lah dari Ketua gugus tugas ya. Kalau kemudian itu bisa dengan ada plat nomornya, maka di luar itu sebenarnya kepolisian nanti bisa mengambil tindakan tegas. Dan dari yang plat-plat itu, kalau kemudian melanggar umpama,
kita bisa saja mencabut izin trayeknya dan sebagainya begitu ya, sehingga kita betul-betul bisa disiplin pada soal ini begitu. Oke, Anda juga menyebutkan meminta proses hukum bagi pemudik yang bandel pulang sembunyi-sembunyi ke Jawa Tengah. Kira-kira tindakan seperti apa yang dimaksud, Pak? Iya, sebenarnya kan ada kan, penegakan hukumnya kan ada. Bisa dipenjara, bisa didenda. Kalau kemudian kita menggunakan yang pendekatan lebih soft, saya kira saatnya kita melakukan penerapan atau penegakan hukum dengan denda saja. Kalau kemudian denda itu bisa dilakukan, dugaan saya ini akan ada deterrent efek atau efek jerah yang bisa diberikan kepada mereka yang nekat mudik begitu. Kecuali ya, yang mereka masuk 6 kriteria ada izin, ya tentu saja kita mesti melayani juga kepada mereka. Lalu apa Pak upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah begitu agar wilayah-wilayah di Jawa Tengah, kota-kota di Jawa Tengah ini tidak menjadi epicentrum baru untuk penyebaran virus corona, Pak? Ya, ada banyak hal, Mbak. Yang pertama terkait dengan sistem transportasinya, itu tadi kami berkoordinasi dengan pusat, terus kemudian karena Jabodetabek sudah PSBB dan sebentar lagi Jawa Barat mau PSBB, maka kami akan coba komunikasi dengan pemerintah daerah sekitar kami untuk bisa berkoordinasi, umpama dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat, nanti mungkin dengan DIY juga, dan pagi tadi kami sudah mengkoordinasikan ini dengan Dinas Perhubungan kami untuk berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi tetangga, sekaligus saya minta untuk ngecek lagi jalan-jalan tikus yang bisa dilalui, karena ada pengakuan tadi yang ini gambarnya yang Aini sampaikan, Pak Husein, Bupati Banyumas ini, beliau memberikan laporan kepada saya, video itu, Pak Gubernur, saya laporkan ini kondisi realnya. Beliau cukup aktif, beliau cukup progresif, satu-satunya kabupaten yang punya perda tentang soal ini, sehingga beliau bisa menghukum itu di Banyumas begitu. Nah, dari situlah kemudian checkpoint ini saya minta untuk ditambah, beberapa checkpoint yang tidak bisa dijaga, saya minta dipasang CCTV. Maka kalaulah kemudian bus-bus atau kendaraan yang diberikan izin itu kami nanti bisa diberikan plat nomor kendaraannya, itu cukup mudah. Kan samsatnya ada di kami juga. Maka kalau kemudian itu melanggar dengan CCTV saja, sudah selesai, itu kami memprosesnya cukup gampang begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gub. Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah berbincang bersama kami.
Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan aturan larangan mudik. 2 pekan lebih larangan mudik penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi. Masih adakah pelanggar di hari ini? Kita bergabung dengan Vito Erlangga di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan juga Menia Mutiara di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Vito, apakah masih ada pelanggaran di sana? Ya, baik Uci dan AB, berdasarkan catatan yang berdasarkan rekap data dari petugas Ditlantas Polda Metro Jaya sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 113 kendaraan terpaksa harus putar balik menuju ke arah Jakarta. Dan jika dirinci, itu sebanyak 76 kendaraan merupakan kendaraan pribadi dan sebanyak 37 kendaraan sisanya merupakan kendaraan umum. Jika melihat dari data sebelumnya, angka ini lebih kecil dari pantauan kepolisian pada Kamis malam hingga Jumat pagi tadi, yang mana pada Kamis malam hingga Jumat pagi terpantau sebanyak 169 kendaraan terpaksa harus putar balik karena diindikasikan melanggar aturan PSBB dan beberapa masyarakat terindikasi ingin melakukan mudik begitu. Ya, seperti biasanya sampai saat ini petugas kepolisian masih terus berjaga dan melakukan pengecekan pada setiap kendaraan yang melintas di Tol Jakarta Cikampek ini, baik itu merupakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Berdasarkan pantauan kami juga sempat melihat tadi beberapa petugas kepolisian nampak mengarahkan beberapa kendaraan umum, kendaraan angkutan umum seperti Elf dan mereka diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Meskipun Menteri Perhubungan sudah memperbolehkan adanya beroperasinya angkutan atau kendaraan transportasi publik, namun sampai saat ini kami belum melihat adanya bus yang melintas di kawasan ini. Selain kendaraan umum, petugas kepolisian juga memeriksa para pengendara kendaraan pribadi, yang mana kami juga tadi sempat melihat beberapa pengendara kendaraan pribadi yang kedapatan mengangkut penumpang lebih dari kapasitas sesuai dengan aturan PSBB, yaitu tidak boleh melebihi 50% dari jumlah kursi di dalam mobil, maka akan diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Sementara itu, meskipun pemerintah telah mewacanakan akan adanya sanksi denda bagi para pelanggar aturan PSBB atau masyarakat yang masih ingin nekat untuk mudik, namun sampai saat ini petugas kepolisian belum menerapkan sanksi denda tersebut. Artinya petugas kepolisian sejauh ini masih sekedar hanya memberikan teguran berupa teguran lisan dan pengarahan untuk bagi kendaraan yang melanggar maka akan diarahkan untuk putar balik melewati gerbang tol Cikarang Barat 3. Uci dan AB. Baik, terima kasih Vito. Dari Tol Cikarang Barat kita menuju ke Tol Bitung, Tangerang, Banten. Menia, apakah masih ada pelanggaran hari ini? Baik Abraham, Uci, dan pemirsa, terkait pelanggaran yang dilakukan para pengendara di pintu tol Bitung, Tangerang, pada hari ini masih ada pelanggaran yang terjadi, namun jumlahnya signifikan menurun dibandingkan pada awal diterapkannya larangan mudik. Hari ini merupakan memasuki pekan kedua berlakunya larangan mudik, dan jumlah kendaraan yang dikategorikan sebagai pelanggar hanya sekitar 100 kendaraan saja yang diarahkan oleh para petugas untuk memutar balik ke arah Jakarta. Kini lajur kendaraan di pintu tol Bitung atau tepatnya di checkpoint yang digelar oleh para petugas dibagi menjadi 3 jalur yang bertujuan agar kecepatan kendaraan dikurangi dan dilakukan penyekatan. Nah, mengingat waktu menunjukkan berbuka puasa pada saat ini, para petugas sedang beristirahat terlebih dahulu dan operasi akan digelar kembali sekitar pukul 19.30. Jika dapat saya gambarkan kepada Anda pemirsa, di sebelah kiri saya merupakan lajur kendaraan ke arah Cikupa, Balaraja hingga Merak, dan di sebelah kanan saya ini tepat merupakan lajur kendaraan keluar tol menuju ke arah Bitung hingga Curug, Banten. Kendaraan yang dipersila untuk melajur ke arah Merak hanya kendaraan berbobot besar yang bermuatan logistik, sementara kendaraan pribadi atau kendaraan roda 4
yang dibolehkan untuk mengarah ke Merak diharuskan untuk menunjukkan identitas terlebih dahulu kepada para petugas dan menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar, yakni kapasitas penumpang di dalam kendaraan ini harus 50% dikurangi dari sedianya. Abraham dan Uci. Terima kasih Menia Mutiara, dan sebelumnya ada Vito Erlangga yang melaporkan dari Tol Bitung dan juga di Tol Cikarang Barat. Pemirsa, pasien positif corona di Indonesia kembali bertambah menjadi 13.112 orang. 2.494 diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 943 pasien meninggal dunia. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah mencatat beberapa data. Yang pertama, bahwa mulai kemarin satu laboratorium di Wisma Atlet berbasis pada tes cepat molekuler untuk memeriksa antigen sudah kita operasionalkan. Dan kita sudah mengirim spesimen untuk mengoperasionalkan lebih dari 15 mesin yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian cartridge untuk memeriksa sudah berada di jalan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang kita berikan. Dan sebagian juga sudah diterima oleh laboratorium tersebut dan sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan. Sehingga pada hari ini 2 sumber pemeriksaan spesimen kita gunakan. Ada 143.453 spesimen kita periksa dengan real-time PCR yang selama ini sudah jalan. Sementara 328 spesimen kita periksa dengan tes cepat molekuler. Dari keseluruhan pemeriksaan ini, kita laksanakan pada sekitar 103.361 orang. Hasil positif yang kita dapatkan dari real-time PCR sebanyak 13.026. Sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler 86 orang. Hasil negatif 90.151 dengan real-time PCR dan 98 orang dengan menggunakan TCM. Kasus ODP akumulasi dari awal Maret sebanyak 244.480 orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP 29.087 orang, ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan 2 metode yang sudah kami sebutkan di atas. Kasus sembuh, kasus konfirmasi akumulasi COVID adalah 13.112 orang, kasus sembuh 2.494 orang, kasus meninggal 943 orang, dan kabupaten kota terdampak sebanyak 356 orang di 34 provinsi. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, seluruh penumpang MRT menjalani rapid test. Petugas menggunakan helm berteknologi canggih yang dapat mengukur suhu tubuh warga. Badan Intelijen Negara melakukan rapid test gratis kepada warga di stasiun MRT Blok M Jakarta Selatan. BIN menargetkan 500 warga menjalani tes sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam rapid test kali ini, sejumlah petugas menggunakan helm berteknologi yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh warga sebelum melakukan tes. Pemerintah melalui BIN bekerjasama dengan gugus tugas dan Kemenkes melaksanakan rapid test dengan cara melakukan registrasi dengan membawa data diri seperti KTP di sebelah sana, kemudian mendaftar, baru bisa masuk ke loket-loket rapid test yang tersedia. Seperti itu. Warga merasa terbantu dengan adanya rapid test gratis. Selain memudahkan, warga pun bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka. Biar tahu aja, buatannya kita itu bersih lah, bebas dari ini ya, COVID. Takutnya kan jaga-jaga juga buat keluarga, buat tetangga. Dari hasil rapid test, petugas tidak menemukan warga yang positif COVID-19. Rencananya rapid test akan terus digelar di sejumlah ruang publik lainnya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.